Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pembelajaran IPA kelas 8 semester 2. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Berdasarkan gambar di samping, satu getaran pada bandul tersebut yaitu gerakan bandul AOBOA atau OBOAO atau BOAOB. Jika tali semakin panjang, maka periode semakin besar. Sebaliknya, frekuensi semakin kecil. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran yang dapat dihitung dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik yang dapat dihitung dengan rumus F sama dengan N per T kecil. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat ditulis dengan rumus T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Berikut ini adalah contoh dari soal yang berkaitan dengan penerapan rumus tadi. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu gelombang mekanis yang merupakan perambatan gelombang mekanis memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang pada tali air dan bunyi. Dan yang kedua, gelombang elektromagnetik yang perambatan gelombang magnetik tidak memerlukan medium. Contohnya gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal terdapat pada tali dan permukaan air, serta yang kedua gelombang longitudinal yang terdapat pada selinki dan bunyi. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit dan satu lembah. Amplitudo adalah simpangan terbesar dari gelombang itu. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Cepat rambat gelombang bisa dihitung dengan rumus V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Berikut ini adalah contoh dari penerapan rumus tadi. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda bergetar. Bunyi dapat terdengar apabila sumber bunyi ada, medium zat perantara ada, dan juga ada alat penerima atau pendengar. Kecepatan bunyi tergantung pada suhu. Semakin dingin suhu udara, maka bunyi semakin cepat. Hal ini menjelaskan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Berdasarkan frekuensi bunyi dibagi menjadi tiga, yaitu satu, infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik yaitu jangkrik dan anjing. Yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Manusia hanya mampu mendengar bunyi ini. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik yaitu kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Kelelawar mampu memanfaatkan bunyi dengan baik.
kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi, sehingga untuk melihat kelelawar menggunakan indera pendengarannya dengan cara kelelawar mengeluarkan suara ultrasonik sebanyak mungkin. Selanjutnya, kelelawar mendengar bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda di sekitarnya. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul ini disebut sistem ekolokasi. Kita dapat membedakan macam-macam bunyi karena setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplituda, dan warna bunyi yang berbeda. Pada orang dewasa, suara laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Hal ini karena suara laki-laki hanya memiliki nada dasar 125 Hz, sedangkan pada perempuan 250 Hz. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit karena gedang telinga akan bergetar lebih cepat. Frekuensi senar yang bergetar tergantung pada 1. Panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. 2. Tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Serta yang ketiga, luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Nada adalah bunyi yang beraturan, desah adalah bunyi yang tidak beraturan. Kita akan lebih nyaman mendengarkan bunyi musik daripada suara orang ribut di pasar karena musik memiliki nada. Resonansi bunyi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Hukum pemantulan bunyi yaitu 1. Arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Serta yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kita berbicara di dalam ruangan kecil, maka suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruangan terbuka. Hal ini disebabkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang semakin terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Adapun cara untuk menghindari gaung yaitu dengan memasang peredam suara pada dinding ruangan yang terbuat dari karet busa, karton tebal, karpet, atau bahan yang lainnya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Contohnya, gema dapat terjadi ketika kita berteriak di lereng gunung. Hal ini karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Proses mendengar pada manusia terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Yang kedua, gelombang suara menggetarkan gendang telinga. Yang ketiga, getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Yang keempat, getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga melalui membran jendela oval ke koklea. Serta yang kelima, di bagian dalam ruang koklea terdapat organ korti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka dan akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Pemanfaatan gelombang dalam teknologi meliputi 1. USG,
yang digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, contohnya bayi dalam kandungan. 2. Sonar digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. 3. Terapi ultrasonik yang digunakan untuk keperluan medis, contohnya untuk menangani keseleo. 4. Pembersih ultrasonik digunakan untuk membersihkan perhiasan, lensa, dan jam tangan. 5. Sonifikasi yang digunakan untuk merusak material genetik. Serta yang keenam, pengujian ultrasonik yang digunakan dalam produksi baja dan aluminium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.